Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana di antara keluarga kita ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Ketika sebuah kalung emas jatuh di hadapannya, Susiani tak tahu bahwa rahmat dan ujian akan berkelindan, menuntunnya dari tekanan hidup seorang janda miskin menjadi wanita terasing kaya raya, hingga sebuah pertemuan kecil dengan anak jalanan membuka pintu hidayah yang sesungguhnya. Kalimat ini akan langsung menarik pembaca, menyampaikan konflik besar, nasib yang berbalik, godaan material, dan pertobatan spiritual yang menggugah. Senja meredup di desa Sidomulyo, menyelimuti jalan sempit berdebu. Di ujung pasar, seorang janda berambut memutih menyeka keringat. Namanya Susiani, sosok tegar yang menjalani hari demi hari dengan tangis dalam kesabaran. Ia kehilangan suami, bergulat dengan anak-anak, dan bekerja serabutan agar rumah tak lapuk oleh kelaparan. Hidupnya adalah deretan doa di sela debu jalan, harapan bahwa Allah tak akan menutup pintu rezeki. Hingga suatu sore, langkahnya terhenti oleh kilau kalung emas di tanah. Sebuah benda yang bagai bisikan takdir, hadiah atau musibah? Ia menyerahkan pada tetangga, menanti pemiliknya. Seiring waktu berjalan tanpa klaim, kalung itu ia jual, mendapatkan duit puluhan juta yang mengubah eksistensi dan moral. Ia bangkit, memberikan pinjaman tanpa syarat, tersihir oleh kekuasaan ekonomi. Kisah ini adalah kisah nyata seorang ibu janda bernama Susiani, kehidupan keluarganya yang penuh syukur, duka, dan pengorbanan. Setelah kehilangan suami, ia merangkak dari ketergantungan pada bantuan dan pekerjaan serabutan demi menghidupi 4 anaknya. Suatu penemuan kalung emas di jalan desa menjadi katalis perubahan dramatis, dari melarat ke kaya mendadak, membuka jalur pinjaman uang, hingga akhirnya dijuluki rentenir. Tetapi di balik gemerlap harta, tumbuh kesepian batin dan keretakan nilai-nilai agama. Ketika ia hampir terbenam oleh kesuksesan, Allah mengirimkan hidayah melalui sebuah pertemuan sederhana dengan anak kecil bernama Budiati yang membuka keran nuraninya kembali. Susiani kemudian menjalani proses tobat nyata, menjual harta dunia, membuka toko kelontong dan membangun kembali tali ukhuwah dan kegiatan keagamaan. Senja itu menyisakan sisa jingga yang merayap perlahan di balik pepohonan desa. Di sudut pasar rakyat yang sibuk, berdirilah seorang perempuan parubaya, pucat, matanya menyiratkan duka yang dalam, namun semangatnya belum padam. Dialah Susiani, janda muda yang baru saja kehilangan suaminya, Wahab, 2 bulan yang lalu. Suaminya meninggal mendadak karena penyakit yang diderita, meninggalkan goncangan besar dalam kehidupan keluarga mereka. Susiani menatap matanya ke bawah, menyeka keringat dan debu yang menempel di wajahnya usai menggorengkan pisang dan ubi. Tangannya cekatan membuka plastik warung sederhana, mengolah bumbu dan minyak goreng agar hasil gorengan terasa gurih. 3 anaknya, si bungsu Halim, 5 tahun, si nomor 3 Mila, 13 tahun, dan si nomor 2 Arif, 15 tahun, berdiri di sampingnya, membantu dengan membungkus dan melayani pembeli. Sedangkan anak sulungnya, Umi, 18 tahun, mengantar belanja sayur ke warung tetangga. Zaman belum terlalu sulit bagi Umi, tapi sejak kepergian ayahnya, tanggung jawabnya melonjak. Bu, lapaknya laku 200.000, seru Mila sambil menunjukkan lembaran catatan kecil berisi hitungan uang. Susiani mengangguk pelan, menyembunyikan letih di balik senyumnya. 200.000 rupiah, cukup untuk beras dan sayur sepekan, namun jauh dari cukup untuk kebutuhan sekolah Umi dan Arif. Belum lagi cicilan listrik dan biaya terapi untuk si bungsu Halim yang sering mengalami demam.
Hutang di warung kelontong tetangga masih menanti pelunasan, bahkan kini modal gorengan juga dibeli dengan argi, pinjaman. Namun ia tidak pernah menyerah. Sejak kematian suaminya, kehidupan Susiani berubah drastis. Dahulu, ia hanya membantu suami mengelola warung nasi sederhana. Kini ia menjadi tulang punggung keluarga. Menjual gorengan di pasar, garap sawah sebelah saat panen, ia lakukan semua demi anak-anak. Kadang ia lembur membantu orang nyadap kelapa atau mengecat rumah tetangga. Keringatnya jadi uang, dan kelelahan jadi teman setia. Meski begitu, ia tetap berdoa, berharap Allah memberi jalan. Sebelum berjualan, para tetangga menyambutnya dengan keramahan. Ia ikut pengajian rutin, suka masak untuk arisan lingkungan, dan tak malu bantu bersih-bersih masjid. Namun sebulan terakhir, ia tak pernah hadir di pengajian, tak lagi bergosip ringan di warung teh, bahkan tak sempat mampir ke rumah tetangga. Ia hanya fokus pada anak dan pekerjaan, sebab takut lapar melanda. Perlahan, ia merasakan jarak di antara dirinya dan komunitas. Ia tak diundang lagi ke arisan, undangan tahlilan pun lewat tangan pembantunya, menandakan peran sosialnya kian memudar. Kadang ia merasa sedih, namun langsung menepisnya. Tak apa, yang penting anak-anak makan malam, gumamnya dalam hati. Suatu malam ia duduk di pinggir tempat tidur, dekat Umi dan Arif yang tertidur pulas. Sambil membolak-balik tas sekolah mereka, ia mengenang suaminya. Ia menangis dalam hati. Pak, tolong. Saya sudah capai, tetapi anak-anak tak boleh kelaparan. Sampaikan doa mereka turut serta, batinnya lirih. Ia takut akan masa depan anak-anaknya. Umi dan Arif sudah usia sekolah lanjutan, butuh biaya buku, seragam, sepeda motor untuk Umi yang makin jauh sekolahnya. Halim masih kecil dan butuh perhatian ekstra. Ketika ia pergi kerja, siapa yang akan menjaga? Semua jadi beban yang menyesak di dada. Namun ia tegar. Sambil mematikan senter kecil, ia menunduk mencium kepala anak-anaknya yang tertidur. Semoga besok ada rezeki, bisiknya perlahan sambil meraih sajadah kecil di sudut kamar. Ia berdoa hingga larut, memohon kepada Sang Pencipta agar melembutkan hati para dermawan di sekitar, memberi jalan keluar. Pagi berikutnya, debur kehidupan kembali menggeliat. Pasar menjadi tempat ia mencari nafkah. Aroma uap masak, teriakan pedagang, hiruk-pikuk manusia, itu semua menjadi ritme harian Susiani. Arif dan Mila mengambil alih bagian di warung gorengan. Kadang pelanggan heran melihat seorang ibu, uban mulai muncul, melayani sambil membopong bayi kecil. Itulah Halim. Tablet kecil untuk sekolah Umi mogok karena tidak ada uang bayar pulsa data internet. Kini penghasilan harian hanya cukup membeli beras. Tapi semangat Susiani tetap membara. Tiap kali digerutu para tetangga dalam hati, ia hanya mendoakan yang terbaik. Semoga yang mencemooh juga diberi rezeki besar, agar merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Ia bangga, tapi ia tak mau menyerah. Sedikit demi sedikit, ia kian mengenal kerasnya realitas desa. Pendidikan anak terhambat karena tak punya komputer. Jika satu siswi unggul, namun tanpa akses internet, ia tertinggal. Anak keempatnya, Halim, sering terkena infeksi pernapasan. Susiani harus bolak-balik ke puskesmas, mengeluarkan sisa uang dari hasil gorengan. Di situ, muncul pula bayang-bayang ketika orang beranggapan bahwa ia tidak mampu bayar. Pernah ia pulang dari klinik tanpa membayar karena uangnya habis. Petugas klinik menatapnya sinis. Seketika Susiani menangis, merasa seperti orang susah yang tak dipedulikan. Namun ia berjanji, suatu saat, saya bisa bantu orang lain yang susah seperti saya. Di tengah kesibukan dan duka, tiba-tiba desas-desus muncul. Orang-orang menggosipkannya punya pasangan gelap atau hanya goyah soal nafkah. Apalagi ia sering menerima pinjaman kecil dari tetangga tuk modal jualan, anggapan miring pun timbul. Ia tak ambil pusing. Biarlah desas-desus beredar, yang penting hati tetap lurus. Dalam hati kecilnya, ia berkata, lebih baik dianggap orang susah daripada jadi orang kaya dengan cara haram. Ia sadar, integritas jadi tali pengikat pada rasa malu,
dia tak mau terseret ke jalan gelap. Disinilah awal kisah panjang hidupnya bermula. Keesokan harinya, ia akan menemukan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan anak-anaknya. Sesuatu yang membawa godaan, kekayaan, dan intrik. Namun juga membawa ujian hati, kemunafikan, dan akhirnya peringatan ilahi. Dan malam pertama di bab ini pun ditutup dengan lirihnya doa. Ya Allah, ampuni dosa kami, beri kami rezeki yang halal. Dan jika Engkau punya jalan lain, lebih mudahkan urusan ini, agar anak-anakku bisa sekolah, makan malam, dan merasakan cinta tanpa takut. Susiani menatap langit malam dari celah jendela kayu, berharap bintang-bintang menjawab doanya. Namun ia tak tahu bahwa doanya akan dijawab dengan cara yang tak pernah dibayangkan, dan hal itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pukul 5 sore sebuah senja yang mulai merunduk di balik pohon-pohon desa Budiharti. Suara burung gereja menandakan ia sudah di ujung hari, sementara pasar mulai sepi. Tangan Susiani masih hangat oleh minyak goreng, bercampur sisa gasrat aroma pisang goreng dan ubi manis. Ia membereskan piring dan kompor portabel di sudut pinggir jalan, hasil jualan gorengan hari itu. Arif dan Mila pun ikut membantu agar pekerjaan selesai lebih cepat. Setelah memastikan semua barang sudah rapi, ia memungut keranjang plastik bekas yang digunakan sebagai alas, lalu menggandeng tangan Halim kecil yang mengikutinya dari pagi, siap pulang ke rumah. Waktu itu suasana desa hening, hanya terdengar suara traktor dari ladang dan salah satu motor panggilan ojek yang lewat. "Besok Mama ke tani lagi, ya?" tanya Halim polos. Susiani tersenyum getir. "Iya, Nak. Mama cari tambahan buat kebutuhan sekolah kalian." Mereka berjalan mendekati ujung jalan desa. Di situ ada pohon beringin besar, tempat warga biasa lewat pulang ke rumah. Langkah Susiani melambat saat langkahnya tak sengaja tersandung benda keras. Ia membungkuk dan mengangkat sesuatu. Sebuah kalung besar berwarna emas, terlihat berat dan pasti mahal. Batu kotak besar menghiasi kalung itu, tertata rapi di rantai yang tebal dan tampak tua, namun berkualitas tinggi. Debu menempel, seolah sudah lama-lama tergeletak di tanah. Jantung Susiani berdebar. "Ini milik siapa?" batinnya. "Tapi kalau memang keberuntungan, harus aku serahkan ke tetangga dulu," pikirnya. Ia pun memeriksa saku celana, hanya berisi uang 100.000 rupiah, cukup untuk bahan bakar motor ojek, sedikit beras, dan beberapa telur. Kalung itu entah bagaimana bisa menjadi harapan, namun hatinya penuh gelisah. "Kalau ku bawa pulang, nanti ada orang yang butuh," pikirnya lagi. Keesokan harinya, sebelum fajar, Susiani kembali ke jalan itu dengan lampu senter kecil. Ia menggandeng Umi dan Arif agar menjadi saksi. Ia ingin menunaikan janji hatinya, mencari pemilik kalung. Ia memberitahukan ke ketua RT, lalu ke pedagang pasar. "Ada amal orang dapat kalung, siapa tahu ada yang kehilangan," katanya lirih di depan Bu RT yang tengah memetik bendi untuk sayurannya. Pedagang di pasar kaget. Seorang ibu karyawan warung dedak melihat kalung mencolok itu di ujung meja. "Wah, kalungnya berat itu, mewah," ujar pengunjung. Tapi saat ditanya siapa yang kehilangan, semuanya geleng kepala. Petugas kantor desa pun tak ada laporan. "Entah milik mana, Bu," kata salah satu pegawai desa di pintu gerbang. Susiani pun memasukkan kalung itu ke dalam plastik putih, lalu menyimpannya di dalam almari kayu sebelah prasmanan kecilnya. Dia ingin memastikan benar-benar tak ada yang merasa kehilangan. Seminggu berlalu. Susiani menyebarkan berita ke pasar, ke tukang ojek, ke guru sekolah Umi. Tidak ada yang mengenal kalung. Ketika ia datang ke toko emas desa, pemilik toko, Pak Chandra, memeriksa dan memberikan saran. "Nanti kalau sebulan lamanya tak ada yang mengaku, Bu bisa jual. Tapi disarankan pakai perwakilan aparat desa." Susiani meminta surat dari desa, menunggu dan terus berdoa, berharap pemilik yang sah akan datang. Waktu tak terasa berjalan. 2 minggu menjadi sebulan. Setiap hari ia membawa kalung itu dalam saku plastik, lalu menaruhnya di meja kamar. Anak-anak penasaran, tugas mereka hanya menjaga malam agar tak hilang.
Suasana di dalam rumah berubah, kalung jadi bintang cerita di tengah malam. Umi menggambarnya di buku pelajaran. Arif pernah bertanya apakah bisa dijual di kota. Namun mereka juga takut bosan. Kalau uangnya besar, jangan buat marah tetangga, Bu, kata Arif hati-hati. Menjelang minggu keempat, tekanan batin Susiani muncul. Liarnya kata iri di pasar mulai terdengar. Beberapa pedagang lain sorot licik. Ibu Susiani dapat rezeki mendadak. Ada yang memuji lirih, ada yang menebal keraguannya. Dari mana asalnya? Gumam yang lain. Rumor kecil muncul bahwa kalung itu tak halal. Suatu sore saat berjualan, seorang pelanggan meninggalkan uang dan menghardiknya. Kalau memang dapat rezeki, jangan buat mata orang jadi sinis. Susiani pun menghela napas panjang. Pikiran kacau, kalau kulanjutkan malah bikin masalah. Tapi kalau kubuang, rasanya terlalu besar untuk diabaikan. Anak-anak butuh sekolah, beli tas, bayar iuran. Ia sujud di tengah malam, menangis, menghadap Allah. Ia pun bulatkan niat. Kalau tak ada yang klaim hingga akhir bulan, ikhlaskan buat keluarga. Biar ini jalan rezeki yang halal darimu. Ketika batas waktu sebulan habis, Susiani menghubungi Pak Chandra di toko emas. Ia membawa surat desa, kalung, dan sopir ojek motor untuk mengantar. Toko emas ramai. Ia berdiri sambil tangan gemetar. Pak Chandra menimbang dan memberikan jumlah yang membuat semua terperangah, sekitar 50 juta rupiah. Jumlah itu fantastis di desa. Susiani menatap angka di slip pembayaran, 50 juta rupiah. Ia gemetar. Arif dan Mila yang menemani matanya berkaca-kaca. Inilah jawaban doa kita, lirihnya dalam hati. Tetapi bersamaan dengan uang itu muncul ranah konflik batin. Ia menatap mata petugas desa yang menghitung uang. Ada rasa cemburu, kagum, hingga takut. Ia ingat pandangan miring orang-orang. Namun ia menyadari uang ini ibarat pisau bermata dua, bisa buat pembelian atau kutukan. Ia menutup slip dan membungkusnya, menunduk syukur, mengucap doa panjang. Malam pun penuh hening saat tiba di rumah. Susiani meletakkan uang di atas meja ruang tamu, di samping kotak tisu dan foto suaminya. Arif menatap uang itu seperti tak percaya. Umi menangis pelan, bukan bahagia, tetapi campuran antara lega dan cemas. Halim lari-lari kecil memeluk uang itu, menghadirkan tawa tipis. Uang itu jadi simbol pelit, solusi sekaligus ujian. Susiani sadar, 1 rupiah pun punya konsekuensi. Malam itu ia mendirikan sholat panjang di sisi lemari. Ia menangis memohon petunjuk, harus digunakan untuk kehidupan keluarga di jalan yang diridhai. Dalam keheningan, ia pasrah. Allah memberi ujian dalam rupa rezeki besar, ia pun berserah. Keesokan harinya, kehidupan lagi-lagi bergulir, tapi kini anak-anak dipanggil sekolah dengan semangat berbeda. Tas dan sepatu baru mereka buat, wajah mereka berubah. Sementara di pikiran Susiani, ia mulai merancang langkah berikutnya, modal usaha, simpan sebagian untuk sekolah, sedekah, hutang dibayar. Ia meminta dukungan dari anak-anak. Besok kita bahas bersama, ya. Mereka mengangguk antusias. Namun, seiring senyum anak-anak, ada gelap yang mengintai. Godaan untuk memperbesar usaha dengan modal tanpa batas, tipu muslihat rentenir, hingga peran sosialnya yang bisa berubah jadi kekuasaan. Semua menanti tikungan berikutnya. Tuhan memberi kesempatan. Hanya ia yang memilih jalan. 2 bulan telah berlalu sejak malam penuh harapan saat Susiani menerima 50 juta rupiah hasil penjualan kalung emas yang ditemukannya. Uang itu masih tersusun rapi di ruang tamu. Di balik amplop ucapan syukur dan secari kertas yang mencatat cita-cita keluarga, bayar hutang, sekolah anak, modal usaha, dan sedekah. Pagi itu, aroma kopi dan gorengan yang biasa menggoda tercium kembali di rumah sederhana mereka. Namun, suasana berbeda. Anak-anak menatap dengan antusias, seakan merasakan hembusan angin baru, angin harapan. Kabar tentang uang besar itu cepat menyebar di desa Budiharti. Beberapa tetangga mendatangi rumah Susiani, bukan meminta sedekah,
melainkan meminjam modal untuk usaha mereka, warung kecil, jahit baju, ternak. Tawar-menawar pun dimulai. Bu, bisa kasih saya 2 juta rupiah? Gak usah jaminan, nanti saya balikin 2,2 juta rupiah dalam 2 bulan. Susiani menatap mereka. Teringat masa ia sendiri butuh dana cepat dulu. Ia tergoda. Ini jalan membantu, membuka pintu pahala, sekaligus modal usaha mulia. Namun banyaknya permintaan membuat hatinya ragu. Ia ingat larangan riba. Di saat itu, berbagai penelitian tentang rentenir di Indonesia menyebut bahwa mereka menawarkan kemudahan pinjaman tanpa jaminan, proses cepat, sesuai kebutuhan masyarakat yang sulit akses bank formal. Konflik batin muncul, membantu sesama atau terjerat dosa. Ia pun memberanikan diri. Menyusun catatan, syukurnya dimulai. Pinjaman kecil tanpa jaminan dengan bunga ringan 12% sebulan, bukan riba berat yang biasa dikaitkan rentenir. Ia menetapkan kaidah ketat, catat nama peminjam, tenor jelas, dilarang intimidasi jika telat bayar, dan ia sendiri yang menjaga barang pinjaman. Masyarakat pun terkesan, karena jarang ada pinjaman tanpa syarat jaminan dan ancaman. Selang beberapa minggu, modal pinjaman berkembang. Dari 50 juta rupiah, tersisa 20 juta rupiah dipakai untuk kebutuhan keluarga sementara 30 juta rupiah menjadi modal pinjaman produktif. Uang itu lari ke usaha warung dan ternak kecil peminjam. Aliran pembayaran rutin bikin Susiani bisa membeli sebidang tanah kebun, lalu 1 unit Pajero putih, meski dioperasikan sopir dan pengawal, yang mempermudah mobilitas ia dan keluarga. Rumahnya jadi ramai seperti kantor koperasi mini. Tiap hari ada peminjam datang untuk setor dan negosiasi. Masyarakat pun mulai menyebutnya Bu Rentenir dengan nada kagum sekaligus takut. Padahal, masyarakat pun mulai menyebutnya Bu Rentenir dengan nada kagum sekaligus takut. Padahal ia berusaha berbeda, tidak ada intimidasi, penagihan lewat silaturahmi, bukan teror. Namun kekhawatiran mulai timbul, ia jadi punya kekuasaan finansial. Saat menerima setoran, sopir dan pengawal membantu. Ia jarang turun langsung. Kegiatan sosialnya beralih pada pembantunya, sekadar sumbangan rutin tanpa kehadiran langsung. Sulitnya ia kembali ke komunitas terlihat jelas. Dulu aktif pengajian, sekarang hanya lewat WA. Ketika jumlah pinjaman dan bunga mulai besar, muncul suara pro dan kontra. Beberapa peminjam merasa terbantu. Mereka bisa beli bahan usaha atau modal ternak. Tapi tidak sedikit yang menjalani tekanan batin. Jika terbalik hitungannya dan hidup sulit, mereka berbisik. Ibu Susiani itu ternyata sama dengan rentenir-rentenir. Kok sekarang dia yang jadi pemberi utang? Salah satu tetangga, Bu Ratna, mulai menyebar isu. Modalnya dari kalung yang bukan hak beliau, artinya mungkin tidak halal. Sekarang jadi rentenir. Tudingan itu tanpa disadari semakin memojokkan Susiani. Ia merasa dikurung oleh desas-desus. Banyak ibu-ibu enggan dekat dengannya. Beberapa anak tak lagi main ke rumahnya karena takut ada aura negatif. Mengemudi Pajero putih dengan sopir dan pengawal, Susiani kadang melihat bayangan dirinya di kaca spion. Seseorang yang dulu sangat sederhana, sekarang dikelilingi kemewahan yang tak ia bayangkan. Anak-anak mendapat fasilitas. Umi belajar les bahasa Inggris, Arif berlatih futsal, Mila les menggambar, Halim punya baju baru. Ia merasa bangga. Namun ia juga mendapati hati semakin gersang. Semakin ia kaya, hati ini semakin terasa kosong. Ia menghabiskan malam-malam gelisah, pikiran melayang ke masa suaminya. Apakah beliau bangga melihat anak istrinya berhasil? Atau merasa hampa karena keluarga kehilangan kebersamaan spiritual? Susiani mulai jarang sholat tahajud, enggan tunai sholat berjamaah, dan lebih terpikat pada jumlah saldo di rekening dan properti. Tuhan seakan dijauhkan. Senja kembali menghampiri desa Susiani, memandikan jalanan tanah dengan warna kekuningan hangat. Mobil Pajero putih milik Susiani melaju pelan di jalan utama desa, sopirnya pula yang mengendalikan kendaraan, sementara Susiani duduk di belakang, mengenakan jilbab anggun dan kacamata hitam. Suasana sunyi senja itu mengundang rasa hampa dalam hatinya, meski mobil mewah dan sopir setia menaunginya.
Ia bahkan tak tahu kemana mobil ini tujuan. Yang penting, ada pertemuan mendadak yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, di pinggir jalan, terlihat seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun, wajahnya memerah kelelahan, sedang duduk di tanah berlumpur. Di depannya terhampar keranjang plastik berisi gorengan, pisang, tahu, dan singkong yang ditata secara rapi. Matanya berkaca-kaca, menatap jalan kosong, sambil sesekali mengusap air mata. Susiani merasa sesak menyaksikannya, memori lama, masa perjuangan jadi ibu tunggal, menyelinap ke kalbunya. Tanpa ragu, ia memanggil sopir, "Berhenti!" Anak itu terlihat kaget saat mobilnya berhenti. Sopir menahan pintu dan membisik, "Ibu Susiani turun dulu." Dengan langkah pelan, Susiani mendekati gadis kecil itu. "Nak, kamu kenapa duduk di sini?" tanyanya lembut. Anak itu menatap dan hanya menjawab dengan suara gemetar, "Perut saya lapar, Bu. Mama saya di rumah sakit sudah 2 hari." Namanya Budiati. Ia tinggal bersama ibunya, Winarni, di rumah gubuk di pinggir desa. Winarni menderita demam tinggi dan tidak kunjung membaik sehingga harus dibawa ke klinik kecil desa. Namun bau hospital bill sudah menumpuk, sedangkan tabung oksigen, obat-obatan, tidak cukup terbayar. Terlebih Winarni sempat difitnah dan dimarahi pemilik dapur api warung karena terlambat bayar kompornya. "Aduh, Nak," ujar Susiani lembut, memandang keranjang gorengan kosong. "Kalau begitu jangan di sini terus." Ia memastikan gadis kecil itu duduk di dalam mobil, lalu menyantainya dengan air mineral dan pisang ekstra. Air matanya ikut jatuh saat gadis itu bercerita, "Mama bilang jangan pulang dulu, Bu. Kalau aku bantu jualan, uangnya buat beli obat." Perjalanan ke klinik desa terasa sunyi, berbagai pertanyaan mengganggu pikiran Susiani. Empatinya terbangun, ingat saat Arif dan Mila pernah sakit, saat ia sendiri bingung cari biaya. Kini ia punya cukup 50 juta rupiah yang lalu diputar sebagai modal pinjaman. "Insya Allah, Bu," katanya sambil menepuk bahu Budiati, "nanti kita bantu biaya rumah sakit dan belanja obat." Sesampainya di klinik, Winarni tampak lemah, matanya meredup, tubuhnya kurus. Suara batuknya menahan luka lebih dari sakitnya. Susiani membimbing Budiati masuk, lalu berdiri di depan ruang periksa bersama petugas. Ia meminta penjelasan tentang kondisi Winarni dan estimasi biaya. Setelah itu, ia dengan tegas, "Semua akan saya tanggung." Dia mengeluarkan kartu debit dari tas dan membayar seluruh tagihan, rawat inap, infus, obat, lebih dari 3 juta rupiah. Wajah Budiati memerah haru, sedangkan Winarni menangis syukur. "Allah, terima kasih, Bu," lirih dokter dan perawat di sisi ranjang. Susiani hanya tersenyum lemas, hatinya bergetar. Tangisan ini bukan semata rasa bersalah, tetapi pengingat masa lalu, meski dirinya dulu miskin, kini punya kesempatan membalas pentupannya. Malam pun tiba. Setelah memastikan Budiati bisa tidur pulas di rumah sakit, mobil mengantar pulang Susiani. Namun kali ini, di sela kesunyian, hatinya terasa sesak. Ia menatap lebar ke depan, lampu mobil sayu, jalan desa menghitam. "Kenapa ya aku langsung merasa damai setelah membantu?" gumamnya. "Kenapa sebelum ini aku jadi keras hanya demi uang?" Malam itu, ia pulang dan gelisah. Ia tidak bisa menutup mata. Bayangan anak kecil menangis, wajah lemah Winarni memantul di dinding kamarnya. Ia meraih sajadah, berlutut, menangis terseduh. Doanya bukan lagi tentang kaya dan fasilitas, tetapi meminta maaf kepada Tuhan dan memohon taufik agar dipandu jalannya. Keesokan harinya, rumahnya yang biasanya ramai dengan urusan pinjaman tampak lebih sepi. Sopir dan pengawal melirik aneh saat Susiani meminta izin tidak datang. Ia memilih menemani anak-anak membersihkan halaman dan memasak sederhana untuk keluarga. Di hatinya, kemewahan sudah terasa hambar. Namun ada yang mengamati, Bu Ratna semakin galak. "Kamu terlalu lunak sekarang, Bu. Jangan lupa prinsip dulu. Kalau terus begini, orang-orang bakal pinjam seenaknya," katanya dengan sinis. Susiani hanya menatap kosong. Manakah jalan yang benar?
Ketika malam tiba, ia duduk bersama anak-anak, Umi, 19, Arif, 16, Mila, 14, Halim, 6. Suasananya hening tapi tegang. Wajah mereka menatap penuh doa. Anak-anakku, kemarin aku ketemu seorang anak, menangis di pinggir jalan. Kamu tahu kenapa aku gelisah? Karena aku ingat penderitaan kalian dulu. Umi memeluk ibunya. Arif mengangguk. Mila menyentuh tangan Susiani. Mama, aku sedih mama berubah jadi orang yang kita takut. Sedangkan Halim mencubit tangan besar ibunya. Ibu, aku lebih suka mama yang masak gorengan kita bersama. Suasana menjadi hening, tangis keharuan menyelimuti. Ya, Allah, aku mohon petunjuk MU, gumam Susiani. Rangkaian hari pasca pertemuan dengan Budiati dan Winarni membawa gelombang emosi baru dalam hidup Susiani. Ia tengah berada di persimpangan moral, terus memperluas bisnis pinjamannya atau kembali ke jalan yang lebih sederhana dan damai. Gelisah itu terus menumpuk, membuat tidur selalu terganggu. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan hati dan refleksi diri. Di malam yang sunyi, Susiani dihantui semua wajah yang pernah meminjam pinjaman tanpa jaminan padanya. Setiap kali terdengar dentuman pintu atau suara tawa, hatinya bertanya, apakah aku menolong mereka atau justru mengeksploitasi? Ia tahu sistem tanpa agunan yang ia jalankan, serupa rentenir lokal, memungkinkan pinjaman mudah namun menjerat orang kecil dalam bunga tinggi hingga mencapai 12-20 per bulan. Ia ingat satu studi bahwa pinjaman tanpa jaminan di pasar tradisional sering dianggap sebagai solusi konsumtif, bukan solusi produktif. Beban moral bertambah saat ia menyadari keberhasilan finansialnya kini membayangi nilai spiritual yang dulu ia pegang. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil Al-Quran, dan menangis tenggelam, meminta ampun kepada Allah atas dosa yang mungkin ia lakukan, riba, kesombongan, dan ketergantungan pada duniawi. Dalam kesehariannya, ia mulai menolak masuk lebih dalam bisnis pinjaman. Ada suara halus di hati, bukankah Allah pernah beri cobaan melalui kemiskinan, sekarang dia beri harta. Semua itu ujian. Ide sederhana muncul, jual Pajero, kurangi modal pinjaman, fokus usaha kecil. Walau besar risiko kata orang, hatinya tenang setiap kali teringat doa di malam pertama setelah menjenguk Budiati. Satu malam, saat ikut acara pengajian desa, acara yang dulu ia tinggalkan, ia mendengar tausiah tentang jejak kehidupan para rentenir. Riba itu syirik, mengikis hati. Pesan ini menusuk, menumbuhkan rasa malu dan sedih membuncah. Sejak itu, ia memutuskan, ini adalah panggilan untuk berubah total. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Suasana hening sama sekali belum pernah hadir sejak ia menjadi rentenir. Ia membuka obrolan. Anak-anakku, Mama mau akui sesuatu. Banyak orang kau bantu, tapi beberapa mungkin terdampak karena bunga tinggi. Mama merasa salah. Umi menangis pelan. Mama, jangan biarkan orang tua kita yang pernah miskin dulu perlahan menyakiti orang lain. Anak-anak kemudian menyarankan, kurangi usaha pinjaman, perbaiki sistem. Misalnya, pinjamkan modal tanpa bunga pada orang yang usaha kecil produktif, gunakan akhlak Islami. Itu bukan hanya teori, bank emok dan rentenir lokal sering berakhir buruk karena riba tinggi dan intimidasi. Bukan hanya kebijakan ekonomi, ini masalah spiritual. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Susiani mulai merombak sistem usahanya. Menghentikan pencairan pinjaman baru, mengurangi bunga pinjaman lama menjadi 0%, mencairkannya sebagai modal gratis, membebaskan orang-orang yang belum bayar, terutama yang berniat balik modal usaha kecil, dan ikut aktif kembali ke pengajian, zakat, dan sedekah rutin. Langkah-langkah ini merebut simpati dan menghentikan rumor penghakiman terhadapnya. Winarni dan Budiati, beserta keluarga lainnya, tersenyum lega saat mendengar kabar ini. Kehidupan rumah mulai terasa damai. Meski bergelimang pujian, ia juga menerima kritikan tajam dari kalangan yang pernah mendukungnya. Kamu serakah. Bu, sia-sia jual Pajero, juallah tanah itu.
Namun hati Susiani sudah mantap, dunia sementara, akhirat kekal. Yang lebih penting, anak ketiganya, Mila, menyatakan ingin melanjutkan santri di pondok pesantren, keputusan yang sangat menggembirakan hati Susiani. Mama yang buat ini mungkin karena ingin anak-anak sejahtera, tapi sekarang yang sejahtera itu bukan materi, melainkan iman. Ia merasakan pahala yang berbeda jauh dari sebelumnya. Didukung suami, janda, dengan keikhlasan, Susiani akhirnya menjual sebidang tanah yang dulu dibeli. Uangnya dialihkan untuk membuka toko kelontong di rumah. Di pintu toko terpampang tulisan, Warung Barokah Ibu Susi. Barang dagangan sederhana, beras, gula, minyak, kebutuhan pokok, harga disesuaikan agar membantu warga, bukannya menghisap. Toko ini jadi tempat berdoa kecil. Pelanggan dipersilakan beribadah, berkonsultasi, atau sekadar ngobrol. Setiap Senin lusa diadakan majelis taklim di dalam toko. Imamnya adalah Umi yang motivasi studi agama, serta tetangga yang diundang. Larut malam, pintu toko tetap terbuka untuk tamu malam insaf, tempat berbagi, bukan menghisap. Kini, Susiani bangun pagi dengan merindu sholat fajar berjamaah. Ia tidak lagi bergantung pada sopir atau pengawal, cukup dengan semangat dan doa. Kehidupannya kini diliputi ketenangan batin, beda jauh dari saat ia membaca rekening tiap hari untuk tagihan dan deposit. Keluarganya pun jadi lebih erat. Malam-malam bersama anak-anak membahas pelajaran agama, Al-Quran, baca hadits. Rumah sederhana kembali dipenuhi canda, doa, dan kasih sayang, jauh dari riwayat stres dan gemerincing emas yang lalu. Desa Sidomulyo diselimuti hangatnya sinar pagi ketika Susiani membuka tirai rumahnya. Udara sejuk menerpa wajahnya, menandakan hari baru. Tapi kali ini, hatinya berbeda, tenang, damai, jauh dari kegelisahan kalkulator dan tagihan. Sejak memutuskan tobat, kehidupan Susiani berjalan di jalur yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memulai hari dengan sholat duha, dengan ringan kaki, bukan di dalam masjid mewah, tetapi di ruang tamu yang dijadikan musala kecil. Suara adzan dari pengeras suara sederhana terdengar merdu, memberikan keteduhan. Setelah itu, ia mengaji bersama Umi dan Mila, menuntun hafalan ayat-ayat pendek dan hikmah. Al-Quran terbuka di meja kayu sederhana, dulu masjid mungilnya punya komputer dan televisi, sekarang ia lebih memilih Quran dan Alif Ba. Toko kelontong sederhana di rumahnya, Warung Barokah Ibu Susi, beroperasi pagi hingga maghrib. Harga barang keperluan pokok ditetapkan agar warga tak terbebani. Ia menyediakan kulkas kecil untuk es batu sehingga anak-anak bisa menjual es di jalan. Semua ini dijalankan dengan prinsip syariah, pinjaman tanpa bunga, bagaimanapun. Prinsip ini disebutkan sebagai cara ideal bagi seorang muslim membantu sesama. Semua transaksi dilakukan transparan dan disertai catatan harian. Setiap pelanggan yang minta dicatat diberikan warna catatan berbeda, hijau, untuk yang layak pinjam tanpa bunga, biru, untuk konsumsi atau kebutuhan mendesak dengan sistem hutang lunak. Toko itu juga menjadi ruang pengajian. Setiap Selasa sore, ia undang ustazah lokal untuk mengajar ibu-ibu syalawat dan doa tahlil. Setiap malam sebelum tidur, Susiani selalu membaca doa istighfar, termasuk Sayyidul Istighfar, yang disebut doa istighfar utama, karena memadukan pengakuan dosa dan pengharapan ampunan. Ia pun menjadikan zikir dan doa kumail sebagai ritual harian, membaca, Allahumma anta Rabbi, memohon agar dosa diubah menjadi kebaikan, sesuai janji, Allah. Pagi harinya, ia kembali mengingat janji, Allah, dalam Al-Quran bahwa siapapun yang meminjamkan dengan ikhlas, Allah akan lipat gandakan, mendorongnya memilih jalur sedekah produktif, bukan bunga. Kini, Susiani aktif dalam berbagai program desa, membantu warga miskin bayar listrik, menanggung biaya sekolah anak-anak yatim, membagikan sembako di hari raya, bahkan ikut rapat pengelolaan zakat desa. Keputusan besar yang ia ambil, jual Pajero putih, modal toko kelontong, memicu kehati-hariman dalam bertindak. Tetangga mulai tersenyum tulus, Bu Susi tak lagi orang yang suka hitung bunga.
Senyum itu menjadi obat pahitnya fitnah masa lalu. Malam di ruang tamu kini terasa syahdu. Umi membimbing hafalan doa malam. Arif menyetor pinjaman tanpa bunga untuk usaha buburnya. Mila membawa teman-temannya untuk belajar. Semuanya dipenuhi riang tawa dan rasa saling menghargai. Bahkan Halim kecil menanyakan, "Mama, esok kita ke pesantrennya?" Ya, anak ketiganya ingin menuntut ilmu di pesantren. Susiani dan Umi menyetujui. Mereka menyiapkan uang agar dia bisa belajar agama. Bukan sekadar membaca doa, tetapi memahami hidup dari perspektif agama. Tidak mudah semua ini. Hampir tiap hari, ada tetangga yang menasihati, "Jangan terlalu lunak. Orang baik pun bisa menunggak." Namun Susiani ingat hadis Rasulullah tentang secalum senyum pun sedekah. Ia yakin, pemberian itu bukan hanya materi, tetapi menebar kebaikan dan menenangkan hati. Setiap kali ada godaan untuk kembali jadi rentenir, hatinya menolak, "Saya punya esensi baru, iman, bukan materi." Suatu malam, pengajian akbar di masjid desa mengundang ustaz. Ceramah tentang riba, musibah numpuk hutang, dan hidayah bagi mereka yang kembali menjadikan hatinya bergetar. Ia diundang ke mimbar untuk menceritakan kisahnya, dari miskin, kaya mendadak lewat kalong, hampir jadi rentenir, hingga akhirnya tobat dan membuka toko barokah. Tangisan para jamaah membawa hikmah. Hidayah itu bisa datang dalam rupa cobaan dan kekayaan, bukan hanya dalam kesulitan. Komentar Ustaz, inilah hakikat Islam, konsisten dalam perintah Allah dan meninggalkan yang Dia larang, walau Tuhan beri ujian berupa kekayaan. Semua yang hadir tepuk tangan, dan Susiani semakin mantap. Ia berdiri di halaman masjid, menatap langit gelap penuh bintang. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. "Engkaulah maha kaya, ya Rob." Tangan diangkat tinggi, hatinya mengucap syukur atas nikmat iman, hidayah, dan kekuatan untuk kembali ke jalan yang diridlai. Cahaya lampu masjid memantulkan senyum di wajahnya, dan ia tahu, hidup baru ini, bahagia, damai, dan penuh keberkahan, begitu indah meski serba sederhana.